Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kita kembali jumpa di channel Jejak Semesta 65. Dan kali ini kita akan mengemukakan suatu uraian dari Dr. Nurholis Majid dalam bukunya Pintu-Pintu Menuju Tuhan. Saudara sekalian, tentunya Dr. Nurholis Majid almarhum bagi kita di Indonesia karena tidak asing lagi, seorang cendekiawan yang pada tahun akhir 80-an sampai 90-an itu sangat populer dengan berbagai gagasan-gagasan pembaharuan pemikiran Islam. Karena kita juga pernah mengutip keterangan beliau dalam sebuah esai yang singkat di dalam buku yang lain, maka kita tidak perlu lagi mengulas tentang siapa Dr. Nurholis Majid. Yang pasti bahwa Dr. Nurholis Majid almarhum adalah guru besar di UIN Jakarta, kemudian beliau juga mengambil doktor di Chicago University Amerika Serikat. Dan untuk kalangan Indonesia, terutama pada mereka yang melakukan studi-studi tentang Islam, tidak asing bagi mereka, dan juga kalangan Muslim yang bukan hanya Muslim, tapi juga para intelektual non Muslim juga pasti mengenal beliau. Di dalam esai yang kita akan bacakan ini, beliau memberi judul dokumen Aelia. Aelia adalah satu kota di zaman dahulu yang sekarang namanya itu Palestina atau yang ada masjid Aqsanya. Nanti kita akan mendapatkan kejelasan tentang dokumen Aelia, apa yang dimaksud dengan dokumen Aelia. Padahal ini adalah dokumen perjanjian Aelia antara umat Islam dengan orang kaum Nasrani. Langsung kita bacakan saja, saudara sekalian. Dokumen Aelia adalah naskah perjanjian yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan penduduk kota Aelia, nama lain untuk kota Yerusalem. Ya, kota Yerusalem sekarang ya. Pada waktu kota itu jatuh ke tangan kaum beriman, maksudnya jatuh ke tangan kaum muslimin. Yerusalem adalah kota suci 3 agama, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Karena pentingnya kota itu bagi kaum muslimin, patriark yang menguasainya tidak menyerahkannya kepada mereka kecuali jika pemimpin tertinggi mereka sendiri, yaitu Khalifah Umar, datang dan menerimanya secara pribadi. Bagi kaum muslim, Yerusalem adalah Al-Quds dan Bait Al-Maqdis, artinya kota suci. Pandangan serupa itu juga sudah dipunyai orang Arab sebelum Islam. Tetapi ada nama lain untuk kota suci itu, yaitu Aelia Capitolina. Saya ulangi, yaitu Aelia Capitolina, disingkat Aelia. Dan pada waktu ditaklukkan oleh tentara Islam, nama Aelia itu sangat melekat. Maka perjanjian yang dibuat untuk penduduk kota itu pun disebut dengan perjanjian dokumen Aelia. Dalam bahasa Arab itu Mitsak Aelia. Riwayat nama Aelia itu sendiri cukup menarik. Ketika Yerusalem dihancurkan oleh Kaisar Titus dari Roma pada tahun 70 Masehi, maka saking bencinya kepada kaum Yahudi, dia putuskan untuk menghapus segala sisa keyahudian dari kota itu. Lalu di atas Masjid Aqsa yang telah diruntuhkannya, dia dirikan bangunan guna memuja dewa Aelia, lengkap dengan patung berhala Romawi. Berhala Romawi. Memang ketika Yerusalem kembali berada di bawah kekuasaan Kristen dari Bizantium,
Bizantium itu ibu kota Romawi Timur ya. Bangunan untuk memuja Dewi Aelia itu sudah runtuh, namun tidak berarti kebencian kaum Yahudi juga berakhir. Justru kaum Kristen menunjukkan kebenciannya itu dengan menjadikan puncak Bukit Moria, letak bekas bangunan suci Masjid Aqsa, dijadikan pelbak, tempat pembuangan sampah. Pelbak itu tempat pembuangan sampah. Para ahli sejarah Islam seperti Ibnu Taimiyah menuturkan bagaimana sampah menggunung di atas kiblat Yahudi dan kiblat Islam juga untuk beberapa lama. Sebagai penghinaan kaum Kristen kepada kaum Yahudi, inilah yang membuat Umar sangat marah, maksudnya Khalifah Umar sangat marah, kemudian memerintahkan patriark Kristen itu untuk menyingsingkan lengan bajunya, ikut membersihkan tempat suci itu bersama kaum muslim. Dari peristiwa sejarah itu dapat dilihat bagaimana sikap Islam kepada agama-agama lain, khususnya agama Ahlul Kitab seperti Yahudi dan Kristen, yaitu sikap menenggang dan menghargai. Ini lebih-lebih lagi tercermin dalam dokumen Aelia sendiri, yang di dalamnya termuat jaminan Islam untuk kebebasan, keamanan, dan kesejahteraan kaum Kristen beserta lembaga-lembaga keagamaan mereka. Bahkan berbeda dengan penguasa Kristen sebelumnya, yang penguasa Islam justru mengizinkan kaum Yahudi ikut menghuni kembali Yerusalem. Namun karena kaum Kristen keberatan jika mereka dicampur dengan kaum Yahudi, maka Khalifah Umar pun menempuh jalan membagi Yerusalem menjadi sektor-sektor Islam, Yahudi, dan Kristen. Karena politik Khalifah Umar yang amat liberal itu, liberal dan pengertian tanda kutip, maka kaum Kristen Yerusalem sangat senang di bawah kekuasaan Islam. Sebab selama ini di bawah kekuasaan Bizantium, sebagian mereka mengalami penindasan keagamaan karena sekte mereka tidak diakui oleh gereja Ortodoks di Konstantinopel. Ya, Konstantinopel adalah ibu kota ini ya. Tadi saya ralat, tadi saya akan mengatakan bahwa Bizantium itu ibu kota kerajaan Romawi Timur ya. Padahal yang termaksudkan adalah Konstantinopel. Itu ibu kota kerajaan Romawi Timur. Bizantium adalah kerajaan Romawi Timur. Begitu pula kaum Yahudi, mereka sangat senang karena setelah ratusan tahun mulai diperbolehkan kembali ke tanah leluhur mereka. Mengapa Khalifah Umar menempuh politik yang begitu liberal? Khalifah Umar hanyalah mencontoh sunnah Nabi SAW yang telah membuat konstitusi Madinah yang amat terkenal itu. Saudara sekalian, demikianlah penjelasan Cak Nur atau Dr. Nur Hais Majid dalam bukunya Pintu-Pintu Menuju Tuhan berkait dengan masalah dokumen Aelia atau perjanjian Aelia, di mana ketika umat Islam di bawah Khalifah Umar bin Khattab menundukkan Palestina sekarang, Yerusalem ya, yang kemudian mungkin pada zaman itu kota Yerusalem itu masih lebih populer dinamai Aelia. Saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and comment channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.